Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman. Ya, mohon maaf ya, saya harus online lagi. Dan ini video mungkin nggak banyak, tapi akan saya jelasin. Mungkin video nanti akan ada potongan, tapi akan saya sampai ke teman-teman juga video ini. Ya, jadi sebenarnya kita hari ini untuk belajar Android Studio di pemrograman mobile ya. Kita mobile dasar itu pakai Android Studio, tapi kalau lanjutan menggunakan ini juga, tapi ada faktornya ya. Nah, di sini saya mungkin nggak terlalu banyak memberikan materi, tapi saya coba bahas basicnya, fundamentalnya, dan saya izinkan bertanya langsung ke Japri ya, atau ke grup WhatsApp ya. Nah, di namanya pemrograman mobile dasar itu udah pasti kita belajarnya dasar pakai Android Studio. Nah, coba gini ya, ini jujur saya harus katakan dari awal ya, saya harus katakan dari awal bahwa Android Studio itu menggunakan resource yang sangat besar, jujur aja saya katakan. Contoh ya, ini example, saya pakai i5 Gen 12, RAM-nya 16 GB. Itu kalau Gradling itu masih agak lama teman-teman. Jujur aja saya bilang to the point aja ya, itu apa adanya, karena memang lama kalau Gradling, apalagi internetnya koneksinya agak lambat, itu akan pengaruh. Jadi ini pun nanti saya video ini akan ada beberapa yang saya skip, bukan skip itu dalam artinya dipercepat ya, supaya nggak ngelamain proses tag video ini ya. Ya, yang teman-teman lihat sekarang di layar ini sampai muncul halaman kayak gini nih, hello selamat gini, tuh sebenarnya saya baru namanya ngebuka sampai begini tuh udah makan waktu berapa menit ya. Jadi saya mungkin akan coba mengenalkan apa itu Android Studio dulu. Jadi Android Studio itu IDE tools ya, atau tempat buat ngodingnya Android Studio lah, Android lah ya. Yang digunakan sekarang itu Kotlin ya, tadinya kan Java ya. Coba kalau teman-teman menggunakan Java sekarang itu kayak agak sulit di Android Studio, karena Android Studio sekarang itu yang versi 10, 14 ke atas itu sudah menggunakan Kotlin, tidak lagi menggunakan Java ya. Saya pun juga masih akan belajar ya, bukan berarti saya sudah mahir pro, tidak ya, sama-sama belajar ya. Di sini kalau teman-teman lihat ada halaman codingnya, terus di sebelah kanan tuh ada tampilan handphonenya di AVD, namanya AVD Android Virtual Device ya. Jadi gini teman-teman, saya jelasin sedikit dulu. Di Android Studio ya, toolsnya ini, idenya itu ada buat coding, nanti ada juga buat desain ya, XML nya. Kalau misalkan teman-teman mau plug and play, tinggal klik gitu, sebenarnya bisa juga. Tapi nantilah ya. Nanti di sini ada halaman ini yang teman-teman lihat, ini halaman yang ini adalah struktur folder ya, sebelah kiri ya. Kalau teman-teman nanya ini kita kerjanya di mana, nah ini kita kerja di kolom 1 dengan XML sebentar. Nah, di Android Manifest XML depan. Nah, kalau tadi teman-teman buka ini file Kotlin nih. Jadi Kotlinnya itu adalah file ibarat kata tuh kayak controller ataupun engine-nya lah di sinilah. XML ini semacam view ya. Tapi di sini juga bisa buat ngatur fungsi dan juga tampilannya gimana. Nggak melulu cuma ada di di XML-nya aja gitu kan. Kan kalau dulu kalau kita pakai Java yang dulu kan di main XML ya, main XML juga ya. Karena yang dipakai di Android itu sebenarnya XML teman-teman tuh. Ada Gradle script ya. Jadi kita kerja di sini ya, main activity KT, ini file Android Studio yang pertama kali dibuka. Kalau udah dibuka, cuma nanti akan saya jelasin gimana bikin projectnya. Ini saya udah buka dan saya akan jelasin dulu ya. Yang di sebelah kiri adalah halaman project ya, untuk project explorer-nya. Sebelah tengah ini adalah coding areanya, dan di sebelah kanan adalah AVD. Cuma untuk AVD kalian bisa setting sendiri ya, mau pakai alat apa. Kalau misalkan teman-teman mau langsung pakai handphone ini bisa, tapi harus pakai mode developer dengan USB debugging di enable dan pakai kabel USB nyolok ke laptop. Dan ini agak ribet kalau teman-teman yang nggak paham biasanya, yang nggak familiar ya. Tapi saran saya menggunakan AVD dulu aja ya. Oke, yang di sebelah kanan contoh nih, saya cuma nulis hello world gitu, hello gitu kan. Ada nanti teman-teman kenal lagi dengan tipe data, ada lagi function, method, sama kayak programan lain
Cuma ini untuk contoh kayak gini, saya rubah stringnya, value-nya, terus saya reload lagi di sini. Tapi jujur ya, ini sampai ke tahap ini aja saya udah habis berapa menit sampai saya tag video ini. Makanya tadi sebelum saya tag video, saya coba buka dulu sendiri, karena kalau saya langsung nih dari awal dibuka sampai tag video mungkin setengah jam baru buka halaman seperti ini gitu. Dan itu fakta ya teman-teman. Nanti sebentar, ini sedang gradlingnya. Nah, gradling itu proses namanya itu apa ya? Gradling itu tuh si engine Gradle-nya untuk jalanin Android-nya itu tuh butuh waktu gitu loh. Gradle itu sebenarnya Java ya, Java Gradle, tapi ya dipakai di Android Studio. Nah, berubah hal. Oke, sekarang saya akan tampilkan bagaimana cara untuk membuat sebuah project. Teman-teman lihat ini adalah project yang udah saya bikin create ya. Tapi nanti ketika dia baru bangun project baru, lihat nanti lamanya kayak gimana. Ini folder projectnya namanya new app. Saya akan bikin project baru, namanya apa ya? Saya bikin project misalkan di empty activity ini kita akan buat misalkan dev web, misalkan dev mobile gitu lah ya, dev mobile. Nah, ini nama projectnya, cuma paketnya nggak usah diutak-atik ya. Kalau misalkan lokasi penyimpananmu mau di mana, silahkan rubah sendiri ya. Dan ini SDK. Maksudnya gini, apa itu SDK-nya? Software Development Kit-nya. Kalau misalkan di Android zaman sekarang tuh Android handphone kita Android zaman sekarang itu udah pakai Android yang ke-17 atau 16 ya. APK 36. Semakin tinggi Android yang kamu pakai, berarti dia support ke Android yang baru. Tapi nanti kalau diinstal ke HP yang lama nggak bisa. Kan beberapa kali teman-teman pernah lihat ya, kalau misalkan ada aplikasi yang jalan kita download nggak tahu dari Google Google App atau APK-nya kita install dari langsung di Android-nya, requirement OS-nya nggak cukup. Nah itu karena si aplikasi itu sudah di-set menggunakan OS Android yang lebih tinggi. Nah itu plus minus, jadi kita harus tahu kalau kita mau development ya pasti kita udah tahu kalau kita menggunakan API yang tinggi, Android yang tinggi juga, nggak bisa Android yang di bawahnya gitu teman-teman. API-nya kita pakai tadi 15 aja deh, 15 dan Kotlin DSL ya. Jangan pakai Groovy, Kotlin ya. Di finish. Nah, dari sini percayalah ini bakal lama banget teman-teman nih. Ini baru ya. Yang tadi ini kan yang lama nih, yang di belakang nih. Ini ada yang baru ya. Di sini agak lama nih. Maaf ya, saya harus katakan teman-teman, bukannya menghina atau ngejek, kalau laptop speknya di bawah Intel Gen 10 atau Ryzen yang 3 ke bawah, jujur ini bakal lama. Apalagi RAM masih 8. Saya harus katakan dari awal. Apalagi juga ditambah dengan koneksi jaringan yang lamban, itu juga pengaruh ya teman-teman. Coba ya, ini saya tadi sempat buka projectnya. Coba project yang kosongan ini saya akan coba running, apakah masih sama. Tadi saya gradlingnya agak lama emang. Agak lama sih. Dari start create new project, Gradle buildingnya ini emang agak lama ya. Nah, ada yang tidak kompatibel nih teman-teman. Oke, kalau udah kayak gini gimana? Kalau udah seperti ini teman-teman, sorry sebentar. Nah, kalau udah seperti ini, klik ini update-nya ya. Tapi masih bakal lama juga di sini. Dari vektor sampai dia selesai.
sudah ya. Kalau sudah, nanti coba kita running ya projectnya. Ini masih kosongan ya, belum ngapa-ngapain ya. Ini create project ya, nanti ditampilkan ke AVD-nya. Biasanya AVD-nya udah ada, tapi kalau misalkan AVD-nya belum ada, bagaimana Pak? Teman-teman bisa setting AVD-nya dari sini atau dari device manager ya. Nanti di sini akan nambahin perangkat mau virtual maupun colok USB bebas ya. Kalau saran saya create virtual device, teman-teman bebas sendiri, atur sendiri ya. Nah ini sedang lagi di lagi di running ya. Coba hello, belum lagi jalan nih. Hello Android, harus muncul hello Android gitu ya teman-teman ya. Nah kan hello Android, kalau misalkan saya rubah ya, misalkan save terus di running ulang, di refresh, harusnya berubah namanya. Ya berubah kan? Belum, sorry maaf, belum berubah. Hello Doraemon. Sampai udah selesai. Setiap kali ada perubahan teman-teman ya, Gradle-nya itu akan jalan dan launching ke device. Jadi ini kayak gitu. Halo Doraemon. Oke, video tag pertama untuk bikin project baru sudah. Nanti akan saya lanjutkan lagi video buat membuat sebuah UI basic ya.